Because the world will always change. Para petualang sekalian, ketika Anda menonton pemandangan joget gembira ala anggota dewan yang terhormat, apa kesan yang Anda terima? Kalau kesannya DPR sedang bergembira, itu pasti. Tapi pertanyaan berikutnya, apa pemicu kegembiraan itu? Apakah karena gaji ASN tidak naik? Apakah karena ekonomi rakyat tidak sesuai ekspektasi? Atau karena janji pembukaan lapangan kerja masih jauh dari terpenuhi? Atau mungkin pembangunan 3 juta rumah yang belum juga mencapai target? Awas, jangan salah menebak. Itu sensitif. Tapi rasanya ada sedikit peningkatan kesejahteraan DPR. Sedikit bagi mereka, besar bagi rakyat. Tapi mari kita mundur. Sebab perdebatan tentang DPR, gaji, dan kewajiban sejatinya bukan hal baru. Dalam sejarah Republik, hanya 2 presiden yang pernah menantang, bahkan mencoba membubarkan lembaga legislatif ini. Soekarno, tahun 1960. DPR hasil pemilu 1955 menolak APBN yang ditawarkan. Soekarno marah. Soekarno tegas, ia bubarkan DPR. Sebagai gantinya, ia bentuk DPR gotong royong. DPR buatan yang anggotanya ditunjuk, bukan dipilih. Dari sinilah lahir demokrasi terpimpin. Presiden di pusat orbit kekuasaan. 4 dekade berlalu, Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pada 23 Juli 2021 dengan suara bergetar namun berani, Gus Dur mengumumkan dekret presiden. Kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan: 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. Isinya membekukan DPR dan MPR, mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, menggelar pemilu baru, sebuah langkah revolusioner. Namun kali ini berbeda. Militer tidak mendukung. Polisi tidak berdiri di sampingnya. Partai-partai pasti menolak. Dan dalam hitungan jam, MPR menggelar sidang istimewa. Gus Dur lengser. Megawati naik. 1 presiden berhasil menaklukkan parlemen. 1 presiden tumbang karena parlemen. Para petualang sekalian, hari ini perdebatan itu muncul lagi, bukan karena presiden ingin membubarkan DPR, tapi karena publik mempertanyakan untuk siapa DPR bekerja. Jika Sahroni mengatakan demikian, catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. apakah kedua presiden kita yang lalu adalah manusia-manusia tolol? Karena di tengah kritik muncul pernyataan keras seorang anggota DPR. Ia berkata, cuma orang tolol sedunia
yang berpikir untuk membubarkan DPR. Sebuah kalimat yang menggema, sebuah kalimat yang menggugah kita untuk bertanya, jika DPR memang kuat, mengapa takut dengan wacana pembubaran? Jika DPR memang wakil rakyat, mengapa marah saat rakyat mengkritik? Kembali ke prinsip konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, DPR adalah wakil rakyat, bukan petugas partai, bukan corong elit. Mereka bersumpah di atas Pancasila dan Konstitusi untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi. Namun, kenyataan di lapangan sering muncul dilema. Apakah DPR sungguh mewakili rakyat atau hanya menurut garis partai? Mereka digaji. Mari saya spill. Anggota DPR RI periode 2024-2029 menerima gaji pokok 4,2 juta rupiah, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan, ditambah tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan sidang, tunjangan beras, tunjangan listrik, telepon, dan tunjangan untuk asisten. Total sekitar 54 juta per bulan. Dengan tunjangan rumah bisa mendekati antara 70 sampai 100 juta per bulan. Belum lagi perjalanan dinas jutaan rupiah per hari. Bandingkan dengan dunia. Apakah Indonesia satu-satunya? Tidak. Namun, negara lain pun menggaji parlemen dengan dana negara. Tapi bedanya ada di model, transparansi, dan pengawasan. Di Amerika Serikat, gaji flat 174.000 US dollar per tahun. Transparan, semua angka dipublikasikan. Di Inggris, 93.900 pound per tahun. Tapi pernah terjerat skandal klaim biaya absurd, bahkan untuk rumah bebek. Di Jerman, 11.227 pound per bulan, plus tunjangan biaya kerja. Filosofi mereka jelas, anggota Bundestag bukan pekerja partai, tapi wakil rakyat. Swedia, gaji sederhana, transparan, fasilitas cukup, tanpa kemewahan berlebih. Pola umum di negara-negara maju, gaji pokok DPR dari negara ditambah biaya operasional yang jelas dan diawasi badan independen. Pertanyaannya bagi para petualang sekalian, apakah DPR kita menuju model yang transparan atau tetap sibuk menambah tunjangan demi kesejahteraan sendiri? Soekarno sudah membubarkan DPR. Gus Dur mencoba tetapi gagal. Kini ketika ada suara publik menyinggung wacana perubahan, anggota DPR merespon dengan kata-kata cuma orang tolol sedunia. Tapi sejarah mengajarkan sesuatu. Legitimasi DPR tidak berdiri di atas kata-kata kasar, melainkan pada seberapa jauh mereka setia pada rakyat. Dan jika DPR gagal, rakyat tidak perlu membubarkan mereka. Rakyat cukup berhenti percaya. Karena tanpa kepercayaan rakyat, DPR hanyalah gedung mewah berisi kursi kosong yang kehilangan makna. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa pada topik-topik
selanjutnya. Tetap semangat.